Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita akan mempelajari apa itu liquidity, market structure major, minor. Oke, sebenarnya gini teman-teman ya, teman-teman harus tahu dulu teman-teman itu sedang berada di structure yang mana teman-teman. Oke, lanjut dulu ya, kita masuk ke materi. Oke. Oke, teman-teman apabila melihat ini ya, oke, oh sorry. Oke, gini, market sedang bullish ya, tiba-tiba dia melakukan drop base drop. Oke, di buku saya, e-book saya itu ada penjelasannya. Oke, jadi dia melakukan drop base drop teman-teman. Ini sedang rally ya, sedangkan dia sedang rally. Oke, ini adalah market majornya teman-teman. Asumsinya adalah dia akan mengejar bos. Ini adalah major trend teman-teman. Lalu kita akan mengubah di time frame kecilnya ya, akan terjadi seperti ini teman-teman. Jauh lah ya. Oke, belum break, melakukan engagement, break. Oke, ada rally base rally ya teman-teman. Ini break structure ya, ini break structure. Oke, break structure. Lalu setelah break structure, di manakah inducementnya teman-teman? Inducementnya ada di sebelah sini teman. Oke, dia kelihatannya adalah cok gitu ya. Ini pergerakan internal ya. Lalu dia di sini melakukan break lagi, break ini teman-teman. Oke, break lagi, lalu ngambil inducement teman-teman atau liquidity ya. Lalu dia naik lagi ke atas, break structure, lalu ini akan menjadi liquidity ini ya. Oke, lalu price naik ke atas, major trend, break of structure. Oke, nah pergerakan ke atas ya, dilihat time frame majornya melakukan break of structure teman-teman. Maka ini inducement yang sudah diambil, ini bisa menjadi sebuah liquidity teman-teman. Oke, jadi pergerakannya nanti bisa seperti ini. Diambil inducementnya dulu ya, lalu naik ke atas gitu ya. Tapi di beberapa kasus, ini lower time frame ya, di beberapa kasus ya, dia ketika melakukan pergerakan ke ini, oke nggak apa-apa, kita bikin lagi. Ketika dia melakukan pergerakan seperti ini teman-teman ya, melakukan pergerakan seperti ini, dia buatnya kayak gini. Ini sama sampai sini, kita hapus dulu ya. Ini kita oke, kita bikin lagi aja. Ketika dia strukturnya rapi, oke, dia pullback.
Begini teman. Major ya. Sebelum dia break, melakukan rally base rally. Ada break, karena ini break dia akan ambil inducement, maka high-nya menjadi valid. Setelah diambil inducement, ada order block, dia lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Bikin kayak gini lagi, break structure lagi yang ini teman-teman. Oke, lalu diambil lagi, lalu gini, break structure lagi, ambil lagi liquidity-nya, lanjut lagi, lalu boss. Nah, ketika dia boss major ya, lihat teman-teman, ini adalah liquidity-nya, ini akan menjadi equal low. Bisa jadi dia akan seperti ini teman-teman. Ambil dulu low-nya, lanjut lagi ke atas, seperti itu ya. Jadi ini akan menjadi liquidity equal low teman-teman, gitu. Lalu dia akan masuk di order block. Lalu price boss kembali. Oke, ini major. Oke, ini terdapat QM. Cok. Ini menjadi inducement. Oke, kita cok-cok dulu ya. Bos lagi. Bos lagi. Oke, ini akan menjadi liquidity teman-teman. Oke, ketika price ya dia break akan ngambil low ini, maka ini menjadi liquidity. Oke, ketika dia break high lagi, ini akan menjadi liquidity, makanya diambil, gitu ya. Lalu ketika dia major trendnya sudah bos, dia akan mengambil liquidity yang major juga teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke chart. Ini saya harus ganti trading view dulu sebentar. Kita masuk ke SAU USD, GPE broker. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. SAU USD time frame besar teman-teman. Oke, kita lihat dari bawah pergerakannya ya. Major trendnya ya, major trendnya adalah break structure, di mana high low high low. Nah, disinilah low validnya diambil teman-teman. Oke, disinilah low validnya diambil.
ya. Cara nanda ini teman-teman harus tahu dulu ya. Ya, kita akan, saya rasa sih videonya banyak ya. Dari bawah sini teman-teman. High, pullback, high, ini low-nya diambil ya, pullback, high, pullback, high, pullback, high, pullback, high, pullback, high, pullback, higher high, then break structure, high, turun. Kita dulu sini, high, low, high, low, high, terjun. Oke, kelihatan sini ya. Maka kita bisa lihat asumsi teman-teman. Ini terdapat bos. Oke. Terdapat bos. Lalu bos lagi. Bos minor ya. Major nih. Oke. Lalu dia disinilah inducement terakhir teman-teman. Inducement terakhir dan low validnya ada di sini teman-teman. Oke, kenapa di situ? Oke, gini ya. Buat saya ya, mungkin orang beda-beda ya. Buat saya inducement yang kedua adalah inducement major teman-teman. Ya, inducement yang kedua adalah inducement major yang artinya ini menjadi low valid. Ya, buat saya. Mungkin kalau teman-teman yang berbeda nggak apa-apa pandangannya. Oke, kalau mau ikutin saya seperti itu. Oke, dia akhirnya cok. Nah, setelah dia cok, di manakah inducementnya teman-teman? Inducementnya ada di high ini. Lihat pergerakannya, apa yang disebut cok? Oke, yang disebut cok, itu ya, yang disebut cok itu kan di area sini teman-teman. Dia break, lalu naik lagi, break lagi sini teman-teman. Oke, ada 3. Oke, majornya di break teman-teman. Maka dia break, ini break ya. Dia break membuat high lagi. Oke. 1, 2. Inducement yang kedua adalah majornya teman-teman. Majornya di break ya, majornya di break. Lalu dia break, pullback, disinilah inducementnya teman-teman. Jadi POI-nya hanya menggunakan area resisten teman-teman. Support malah ya. Dia cuma take liquidity doang teman-teman. Nah, dia cuma nge-sweep inducement lalu price terjun kembali. Kita lihat lagi ya. Terdapat bos lagi teman-teman. Oke. Karena di sini bosnya tidak memiliki swing high ya. Maka inilah yang menjadi bos inducement teman-teman. Oke, dia drop lagi.
Oke. Terjadi BOS kembali. Oke, kita punya low di sini teman-teman. Yang menjadi target kita tetap sell. Lalu pergerakan ke atas adalah retracement teman-teman. Gini ya. Ketika bikin high, low, higher low, lalu break. Inilah kalau strukturnya sell sudah ada support yang di break. Artinya disinilah price akan meneruskan major trendnya teman-teman. Oke, disinilah price akan meneruskan major trendnya. Ketika ada low, high, sekali gerakan ya. Ini low sampai sini, high, sekali pergerakan. Ini teman-teman perhatikan, ini membuat liquidity, lalu liquidity. Oke, liquidity kenapa dia naik ya? Teman-teman perlu tahu bahwasanya OB yang memiliki sweep candle dan liquidity, dia akan menghasilkan nilai pantul teman-teman. Oke, ini adalah liquidity-nya atau sumbu gantung ya di sini ya. Lalu di sini ada low-nya di sweep teman-teman. Maka ini akan menjadi area OB, area demand yang akan memantulkan kembali ke area supply. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman bisa cari ya. Ini ketika dia break ya, inducementnya di mana? Kita lihat. Oke. High. Oke. Low. Nggak ada yang diambil high-nya. High, low, high, ini low. Oke, ngambil inducement, buat inducement, lalu cok kembali teman-teman, BOS kembali, continuation kembali. Oke, kita perhatikan di sini teman-teman ya. Kita bedah di sini teman-teman. Oke, BOS kembali ada di sini teman-teman. Ini low-nya ditransfer ya ke sini. Oke, low-nya ditransfer. Kita lihat lagi. Last swing high before break. Mana dia? Inducement-nya ada di sini teman-teman. Oke, lalu syarat berikutnya apa? Kita cari OB yang memiliki swing high di sweep teman-teman. Oke, berarti OB-nya berada di high ke sini teman-teman. Nah, gitu. Lalu gimana? Ya kan? Lalu sederhananya, karena kita tahu inilah swing high-nya ya, yang membuat OB ini, berarti areanya bisa kita kecilin teman-teman. Ini. Gitu. Ya. Kita punya POI-nya apa? Kita bisa namanya refining teman-teman. Refining dari sini, ini ada resisten. Oke. Resisten ya. Kita akan bikin dua pack. Oke, kita turunkan ke time frame M30 teman-teman. Oke, jadi resistennya sudah berpindah menjadi di M30 memiliki resisten di sini. Ini adalah teknik refining. Duh, pencet. Oke. Kita turunin lagi ke M15 teman-teman. Nah, di M15
saya tuh paling nggak suka ya SNR itu open close, nggak suka saya teman-teman. Kalau kayak gini nggak kelihatan kan ya, teman-teman bisa naikin lagi ke M30. Sebenarnya di situ ada POI teman-teman. Mana tadi itu? Nah, POI-nya mana? Ini dia. Resisten teman-teman. Ya. Resisten. Lalu di sini membuat yang namanya liquidity equal height. Oke, berarti zonanya bisa kita kecilkan. Segini. Zonanya 50 pip, ya kan? Nah, setelah itu kita lihat lagi ya struktur di M30-nya terjadi pause. Oke, last swing high-nya adalah di sini. OB-nya di sini teman-teman. Oke, berarti dia menjadi OB valid gitu ya. Dari high sini ke low sini teman-teman. Oke. Lalu turunkan time frame M15 untuk lebih memperkecil zona lagi. Mana ya? Oke, kita punya yang namanya resisten kembali teman-teman. Oke, berarti zonanya sudah bisa mengecil. Oke, kita turunin lagi. Nah, itu zonanya 60 pip, masih kegedean. Kita bisa turunin lagi M5. Ya. Oke. Buat saya ya OC itu sebenarnya adalah QM teman. QM gimana bang? Ya tulis di M5 ya. Lihat. Open close SNR. Biasanya kalau saya nemuin kayak gini ya, kita turunin ke time frame the bigger time frame. Oke, bigger time frame ke lower time frame M1. Bisa dikatakan area tersebut adalah area QM. Masih dikasih nggak nih? Alhamdulillah di ujung berung. Oke, ini QM. Oke, bisa dipahami. Lalu entry-nya, nah zona cuma segitu teman-teman. Tadinya 60 pip, jadi hanya 40 pip. Lalu entry kedua gimana bang? Kita lihat dulu ya strukturnya. Ini strukturnya menggunakan SMC ya. Kita lihat dari bawah. Naik, low, pullback, drop, naik, turun ya.
ini naik ke atas, single movement, lalu drop, dia naik, turun, naik, turun, naik, break teman-teman. Breaknya di sini ya. Nah, terus entry-nya gimana? Entry-nya gimana teman-teman? Oke, kita lihat ya. Ini sudah terdapat cok teman-teman. Ini inducement, ini low valid ya. Break. Ini inducement, low valid diambil, dia naik, break. Artinya terjadi coknya di sini teman-teman. Sudah ditransfer ya ke sini ya. Oke, begitu break gimana? Ya begitu break memang agak high risk teman-teman. Dari M1, nah ini dia. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Setelah dia break, di manakah last swing high-nya? Kita lihat. Low, high, low ke bawah. Disinilah inducement-nya. OB-nya mana? OB-nya ada di hidden base teman-teman. Cinta gua kena balik. TP-nya di mana? Oh, masih diambil lagi teman-teman. Kita lihat strukturnya sederhana saja ya. Major break, last swing high-nya diambil kembali major. Berarti ini menjadi areanya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, kalau mau entry lagi tunggu ada lihat break, pullback. Yang dikatakan pullback adalah high-nya diambil teman-teman. Oke, ada liquid lagi. Last swing high-nya diambil kembali. Ini menjadi OB-nya lagi. Cintaku akan abadi. Kita lihat dari sini aja. Break. Last swing high-nya, inducement-nya di mana? Ini teman-teman. Syarat OB, ada inducement, ada drop lagi. Break. Last pullback di sweep dong. Oke, last pullbacknya di sweep. Maka ya dia turun naik ke bawah, terus ke bawah. Ini di M1 ya. Nah, lihat teman. Kalau di M1 akan banyak noise ya. Low,
high, low, high, drop lagi. Ini tidak memiliki swing high terakhir, ini memiliki swing high terakhir. Oke, dia break lagi, ambil majornya lagi, inducement, lalu bikin OB yang areanya segini. Kita lihat lagi, break. Oke, ini menjadi break lagi, ini menjadi high nya. Oke, kita lihat dari yang satu nih teman-teman. Kita dekat hati, cinta kasihku. Oke, break, pull back, lihat lagi, break, nah swing high-nya di sini ya, ini nih, ini menjadi OB. Yang satu ini kalau ada sweep ya dimaklumi. Oke, naik lagi ke atas. Oke, kita lihat sini. Nah, low, lower low, swing high, high, higher high. Oke, ketika dia di break ya, ini bisa jadi retracement lah pertama kali keluar, karena ada inducement yang berdekatan ya, dan dia di break teman-teman. Breaknya gimana? Breaknya gini kan, nah dari sini ditransfer high-nya ke sini. Ditransfer high-nya ke ditransfer high-nya ke ditransfer lagi high-nya ke yang kemudian terjadi yang namanya cok, minor cok. Kita lihat teman-teman, ini awal mula di sini. Oke, ini inducementnya. Sorry, bos, swing low, itu cok, ini belum diambil nih. Cinta matiku. Oke, area tersebut ya yang menyebabkannya ke atas, inducementnya belum diambil. Kita lihat ada OB-nya enggak, ada yang sudah nge-sweep low. Seandainya teman-teman, cinta matiku. Oke, kita lihat lagi. Low, high, low, high. Begitu dia naik, ya, dia naik. Inducement ini belum diambil teman-teman. Kita punya OB nggak? Punya OB. Ini sudah sweep low, maka dia syaratnya terpenuhi menjadi OB. Kan bodinya segini ya, karena kita tahu di situ ada inducement, kita akan orangnya minum. Oke,
Kita lihat kira-kira ada reaksi nggak teman-teman? Kira-kira ada reaksi nggak? Oke. Ada reaksi nggak kalau buat scalping? 8 25 26 kurang 8 sekitar 180 pip. Correct me if I'm wrong. Oke. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau ini tinggal lihat aja ya, dimana akan montal mantulnya. Oke, kita lihat. Kita mau scalping nih ya. Big structure, last swing high. Nah enggak, ini ada boss, last swing high. Ini dia scalping nih, caranya scalping ya, dari M1 cari aja biang kerok gitu. Syaratnya terpenuhi, ada inducement, ada OB yang sudah nge-sweep. Oke, 14 ke 10, 40 pip. Akhirnya dia break kembali lalu naik ke atas, teman-teman. Gitu ya. Ya, sementara ini sih itu yang saya tahu, yang saya pakai buat scalping. Teman-teman tinggal cari aja OB atau supply atau demand yang menyebabkan market terbangnya jauh. Ini ya, satu lagi. Saya akan jelaskan apa itu supply demand. Minum. Oke, di bawah ada demand. Dia bikin penurunan. Lalu turun, masuk ke demand. Di atas menjadi supply. Oke. Lalu price break kembali. Oke, setelah break ya. Gini. Ketika break kita punya dua zona, teman-teman. Supply become demand. Ya. Yang kedua adalah area demand. Ya. Atau sederhananya gini lah. Ketika price buat demand, dia buat supply yang ditembus. Oke. Supply ini ditembus, teman-teman. Yang tadinya supply ya. Break. Maka tunggulah di supply atau demand-nya. Oke. Kita nggak bakalan tahu market itu akan berhenti paling jauh kemana. Dia bisa jadi masuk ke sini lalu naik kembali, atau zona paling amannya adalah di sini, teman-teman. Lalu price akan gini dulu, itu break, bikin low, break dulu, ambil low lagi, naik, gitu ya. Jadi kalau price break ya, itu tunggu di supply demand aja, teman-teman. Terus gini, kalau ada pergerakan masif ini ya, di sini ada supply ya, ini gini, dan dia tembus tinggi.
Ya, tunggulah di demand last swing low yang memecah, teman-teman. Yang memecah structure. Misalkan di sini. Ya. Karena low dari sini dia membuat high, bikin low dan dia pecah, ya. Teman-teman bisa dicari. Kalau dia break supply, cari demandnya, teman-teman. Penyebabnya ya. Base mana yang menyebabkan hentakan besar? Ya, base mana yang menyebabkan hentakan besar? Oke. Bisa jadi dia ini akan direspon dulu untuk scalping, bisa, teman-teman. Atau yang base yang ini. Gitu. Biasanya saya akan cari base ini yang memiliki sumbu gantung dan memiliki base, dan base-nya ini ya, apabila ketemunya di H1 kita bisa kecilkan sampai time frame M5, teman-teman. Contoh cinta mati aku, cinta matiku, saya akan berdoa. Oke, lihat ya. Lihat. Demand di break. Demand di break. Ini H1 loh ya. Demand di break ya. Di manakah supply-nya hentakan pertama yang menyebabkan price itu turun jauh? Kita perhatikan ya. Taruh hampir segini semua ya. Sebenarnya supply ini, teman-teman ya, supply ini yang menyebabkan ke bawah ya kan, tapi kenapa ditembus ya kita nggak tahu. Nah, kita lihat dulu sekilas ya, terdapat supply lagi, teman-teman, yang menyebabkan power awal hentakan pertama ya kan. Lalu ini demand, memecah supply, drop base drop dipecah, masuk naik lagi, masuk naik lagi, akhirnya break, dia turun, bikin hentakan yang ke bawah begitu kuat, memecah demand ini ya kan. Ini ada demand kecil nih, dipecah sama dihentak, maka ini bisa dikatakan supply kuat juga. Oke, kita lihat supply-nya, kita tandain. Price masuk 13 ke ini 100-an pip lebih ini. Kenyang pokoknya, teman-teman, kalau main supply demand. Nah, ini kenapa ya kan, kenapa ini di sweep ya, ada bos, ini adalah pullbacknya. Ini OB-nya di mana? OB-nya di sini atau demand-nya di mana? Demand-nya di sini. Cinta gua akan bahagia tuh, duar lagi ke atas lagi. Nah, itu, teman-teman ya. Kita main supply demand aja ya di time frame MH1 ya. Ini supply turun ke bawah buat demandnya di break,
Demandnya di break. Oke. Kita nunggu di mana untuk entry? Di demand yang berubah menjadi supply atau di supply utama. Kan gitu. Drop lagi. Nah, supply demand. Akhirnya dia break. Supply-nya di break. Jika supply di break, ya itu kan pernah area kuat. Tuh. Area ini ya pernah akhir dari volume panjang. Turun, naik dari base rally, turun, naik, turun, break. Area ini adalah key level, teman. Price masuk, naik ke atas. Oke. Masuk ke area supply lagi. Supply demand aja nih. Oke, gitu ya. Ini supply memecah demand internal. Mana ini dia. Oke, ada demand dipecah juga. Oke, ada demand dipecah juga. Nah, itu akan menjadi area pantul, teman-teman. Ya. Cintaku akan abadi. Tuh, areanya tuh. Mantap nggak? Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya bikin video ini hampir sejam. Kalaupun ada salah ya saya minta maaf. Dan selama ini saya trading ya cuman scalping. Selain ini saya punya kehidupan juga di luar, jadi nggak bisa tiap hari live, nggak bisa tiap hari bikin video. Tapi yang saya tahu tentang supply demand seperti ini. Kalau teman-teman mau dapat apa ya namanya ya, dapat mau naktir kopi, boleh banget. Rezeki nggak boleh ditolak. Walaupun ada kesalahan ya tolong dimaafin. Ini video 1 jam. Teman-teman kalau mau trading berdasarkan dasar dari keilmuan saya, teman-teman bisa kok scalping. Scalpingnya apa? Cari dominan movement. Oke, dominan movement. Ya, misalkan gini nih, Bang, saya mau nge-buy nih demand ya. Demand ini yang memberangkatkan price setinggi ini, teman-teman. Ketika demand ini tidak direspek, dia akan menjadi area pantul. Oke, gini teman-teman. Saya buka sedikit ya. Demand ini menyebabkan kenaikan setinggi ini. Oke. Maka harusnya demand ini juga memiliki kenaikan yang sama, teman-teman. Nah, 50% ya tuh tenaganya ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Kalau trade begitu dia bikin rally base drop, rally terus ngedrop, naik terus turun, nah itu supply-nya ya kan. Supply demand konfirmasi juga udah ada ya kan. Ini contoh, saya kasih contoh satu ya. Ketika kita punya demand fresh, kita nggak tahu apa-apa deh, cuman tauin supply demand deh. Nih kita tandain ya. Nih. Oke, kita turunin ke time frame M5 M1, teman-teman. Ya, ini saya kasih tahu rahasianya. Ini dari guru saya. Namanya Bang Jody. Ya. Saya belajar sama dia dari tahun 2022 2021, belajar bareng. Dia menggunakan current
SNR. Oke, current market price yang bentuk SNR, teman-teman. Jadi rahasia entry itu saya seperti itu. Kita tanda tadi, mana tandanya ya? Nah, itu price masuk, teman-teman ya. Pergerakan ke atas ya. Tunggulah ya. Basicnya adalah ketika kita mau sell ini harus diresisten, teman-teman ya. Itu akan jauh lebih aman, teman-teman. Lihat nih, ini price masuk M5 bentuk resisten enggak? Pada saat di sini bentuk resisten, close candle masuk ke dalam, teman-teman bisa sell satu biji. Oke. Nah, lu lihat price break ya kan, break resisten. Kita lihat lagi, tunggu bikin resisten lagi ya kan, SL-nya di atas. Ini SL-nya nggak tahu nih, kena SL misalkan, SL ya satu berapa pip tuh, 100 ke ya sekitar 50 pip. Oke. Semua tetap ada resiko, teman-teman, tetap ada resiko, nggak bisa, cuman setidaknya ya ini bisa kita pakai. Bikin resisten baru, close candle masuk, reject, sell. Oke. Bikin resisten kan tempat nahan harga untuk naik ke atas kan, sederhananya gitu, sell. Oke. Kita taruhlah misalkan sell di situ. Sell ini SL bang, ya taruhlah begitu, close candle price masuk SL ya. Oke, tunggu lagi resisten berikutnya. Ini kan resisten ya, begitu close candle bearish menjadi resisten. Tunggu lagi, kita lihat. Jadi teman-teman entry-nya nggak gegabah. Wah, masuk base nih, tunggu dulu. Nah, ini resisten nih, pasang sell aja. Begitu ada yang nahan, pasang sell. Oke. TP-nya di mana, Pak? TP-nya di support atau resisten terdekat. Mana? Nih. Berhenti nggak? pip, teman-teman. Itu rahasianya. Ini saya buka supaya teman-teman bisa belajar ya. Kenapa berhenti di situ, bang? Nih ada resisten. Ini resisten berubah menjadi support. Naik kan? Naik ke atas. Mana naik? Kenapa naik ke atas? Ambil inducement lagi. Inducement. Lalu ambil apa? Ambil OB. Masuk OB. Drop lagi kan gitu. Jadi price bergerak, kadang-kadang saya sudah hajar gitu, karena prinsip sederhananya ya, sebenarnya juga ini di support resisten ini ya, dia bikin support, teman-teman bisa buy. Memang ini agak iris karena dia support tempat price penahan harga, tapi sempat naik berapa, 84, begitu bikin support baru price masuk nih. Kalau teman-teman buy di sini nih ya, nih buy-nya begitu dia close, pasang limit, SL nya di under sini, TP nya di tuh berapa pip, 60 pip, 50 pip, 50 pip lah, 1 banding. Nah, RR nya lihat teman-teman, gitu mainnya. Ini saya buka, semoga aja yang nemuin video saya bisa tradingnya dilancarkan, rezekinya diperbanyak. Sama juga saya minta doanya ya, supaya keluarga saya itu adem, tentrem, ayem, dibanyakin rezekinya. Yang bisa saya bagi cuman yang seperti ini ya. Untuk teknik ini itu cuman supply demand, liquidity,
terus ada base itu sebenarnya supply demand juga gitu loh. Itu teman-teman, special thanks buat guru-guru saya di trading ya. Ada siapa, ada ya, saya akuin ya, walaupun saya pernah di-kick, ada Mas Waladan dari Wall Trade Fibonacci candle dengan CK-nya. Sempat bingung juga, nggak apa-apa, lewat beliau saya bisa sampai di titik ini gitu. Dan juga ada Bang Jody ya, itu profesional scalper teman-teman. Tekniknya ya ini udah saya bocorkan ya. Ini ultimate video ya, ultimate video yang saya buat supaya teman-teman bisa scalping, follow swing sama aja, mainnya saya time frame ya, mainnya 41 terus daily gitu. Karena market sound saya itu cuman ambil 10, 20 pip, 30 pip, 50 pip, 100 pip, dolarnya sudah cukup, saya exit. Jadi nggak setiap saat saya trade, kadang apa ya, kadang ada nggak trade-nya juga. Terus SL-nya ada nggak? Ya ada SL, tetap ada SL, harus tetap pakai SL. Saya nggak pernah nahan, saya buka chart, entry, tungguin selesai, close, ambil 30-50 pips secukupnya. Udah, logikanya kan, misalkan teman-teman di daerah-daerah, atau saya nggak bicara UMR Jakarta ya, modal $1.000 ya, realisasinya $1.000 lah, mungkin di bawah itu bisa, asal temen jam terbangnya sudah tinggi ya. Atau $100 jadi sen gitu. Coba teman-teman latihan dulu, $100 jadi sen kan itu sekitar 10.000, atau 10.000-nya dipecah lagi jadi $10, berarti akun 1.000, lotnya 0,1, ambil 30-50 pips, cabut gitu. Berarti kan kalau 0,1, 30 pipsnya itu sekitar $30 ya kan, $30 udah cukup lah. Misalkan di akun realnya $30, modalnya 1.000, SL nya 20 pip. Kalau kena SL 20 pip ya kayak gini nih, SL nya berapa tuh, nggak nyampe 10 pip ya kan. Nah SL ya udah diem, tunggu dulu reaksinya. Oh dibikin support lagi, saya pasang lagi buy. Kenapa? Karena di atas ada base, ada area yang harus di stop ya, area harus diisi gitu ya. Nih SL nya berapa pip, panjang ini ya kan, 30 pip, 50 pip ya kan. Begitu disentuh naik dari sini 85 ke 91, sudah 60 pip itu ya. Lalu dia bikin resisten. Yang penting kalau mau pakai teknik support resisten ini, current market price, follow trend teman-teman. Ingat, price itu selalu ada break, ada retest, selalu itu ada break, ada retest. Dari atas break, nggak mungkin ke bawah itu break terus, kecuali memang lagi marketnya lucu gitu. Kalau teman-teman entry-nya masih di Asia, London, yang gerakannya masih lambat, Asia lah masih bisa. Ini jam berapa nih? Jam 7 pagi nih, Asia nih, enak kan? Iya bener, jam 7 pagi Asia, enak buat trading SNS, supply demand time frame kecil kayak gitu ya. Mungkin saya akan vakum lama karena saya rasa kewajiban saya sudah cukup lah ya. Saya bikin channel itu biar ilmu saya juga nggak hilang gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh jangan lupa like,
komen dan subscribe ya teman-teman ya, biar saya tahu nih teman-teman apa namanya support saya gitu loh. Oh, ada nih yang nonton, ngerespek. Nah, apa namanya, ada rasa bukan berterima kasih ya, ada orang di sana yang bareng-bareng gitu. Kalau ada yang, bang saya mau beliin kopi, boleh, saya nggak nolak. Beliin kopinya bisa support saya ya dengan cara saya taruh link di bawah, link.id/sawpreneur ya. Di situ saya taruh ada rewardnya juga berupa PDF. Jualan bang, ya uang kopi lah ya. Ini saya ngerokok, ngopi ya, gitulah. Saya rasa teman-teman juga dapat ilmu mahal ya. Di YouTube juga belum ada yang jelasin support resisten turun. Nih bikin support, masuk, jot lagi ke atas. Ini bikin support, pasang buy. SL nya berapa? SL nya sekitar 30 pip, masuk, genjot, engkol tuh. Support resisten current market price belum ada di YouTube. Makasih gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi. Sukses buat teman-teman semua.